yang wajib diikuti oleh calon Ketua DPD KMP Kabupaten Mimika periode yang mendatang. Ini kita harus ketat, kita harus seleksi sebaik mungkin, dan kita harus mempersiapkan persyaratan yang jelas jauh-jauh hari kepada seluruh OKP dan OK, dan juga teman-teman pengurus yang bisa memenuhi syarat untuk mencalonkan diri menjadi Ketua DPD KMP Kabupaten Mimika. Saya pikir itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir dari saya sebelum kita masuk dalam acara tausiah, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak mengirimkan doa singkat kepada almarhum mantan Ketua DPD KMP Kabupaten Mimika, Bung Robi Omaleng, yang juga sekaligus sebagai Ketua Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten Mimika. Saya ingin kita sejenak untuk mengirimkan doa atas segala salah dan kekeliruan ataupun kesalahan yang beliau buat ataupun kebaikan yang beliau kiranya menjadi permohonan maaf kepada Bung dan Mbak dan kita semua yang hadir di malam hari ini. Mari sejenak kita mengirimkan doa singkat pada Allah. Mulai. Selesai. Sekali lagi terima kasih untuk pertemuan kita di malam hari ini, dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Sekum untuk pimpin kita pada acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tuhan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Menyangkut persyaratan OKP, ini pun salah satu bahasan kami kemarin di Rakorda KMP Provinsi, bahwa nanti Provinsi juga akan memberikan persyaratan-persyaratan siapa-siapa saja OKP yang berhak dan punya hak suara untuk mengusung calon pada saat musda nanti. Karena kebetulan juga secara provinsi ya, di DPD 2 Provinsi Papua juga dalam waktu dekat akan melaksanakan rapim. Dan izin Bung Ketua, kemarin pada saat Rakorda, Bung AGW mengusulkan rapimnya dilaksanakan di Kabupaten Mimika. Kemarin saya sempat tolak dengan Bung Willy karena kita punya agenda banyak. Selain kita sebagai tuan rumah PON Klaster Mimika, juga kita sebagai tuan rumah PES Parawi. Untuk itu Bung AGW bilang nanti beliau secara internal di provinsi akan merapatkan kembali, karena beliau kemarin mintanya kalau bukan di Wamena di Timika. Cuma kami menolak secara halus, tapi kita juga tidak langsung menutup kesempatan itu. Hanya saya menyampaikan kepada Bung AGW bahwa kami Mimika mungkin energinya agak terkuras untuk persiapan PON dan PES Parawi. Jadi kalau memang Wamena lebih memungkinkan, silakan di Wamena saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang rekrutmen relawan PON, dalam waktu dekat Bung AGW akan ke sini. Beliau adalah Ketua Koordinator Bidang SDM dan sekaligus Ketua Umum Relawan PON Papua dan sekaligus Ketua DPD KMP Provinsi Papua. Jadi beliau yang akan datang untuk menyampaikan tentang juklak juknis dan bagaimana mekanisme perekrutan nanti yang akan dibantu oleh DPD KMP Kabupaten Mimika. Dan yang ketiga, hasil rakorda itu adalah bahwa tidak semua OKP-OK nanti bisa masuk dalam arena musda. Hanya yang sudah terdaftar resmi di Kesbangpol dan sudah mendaftar secara resmi di KNPI sebelum pelaksanaan rapim sudah beres, baru punya hak suara dan berhak untuk merekomendasikan calon ketua KNPI. Itu berlaku di seluruh DPD di Papua. Dan ini nanti kita akan menerima surat resminya nanti dari DPD KMP Provinsi Papua. Mungkin itu saja. Saya takut nanti sebentar kita dimarahin sama Ustadz ya. Pengalaman kemarin, mungkin kalau kemarin ada yang refresh mengikuti kegiatan pelantikan GPI ya, Pak Ustadz mendapatkan kesempatan hanya 1 menit ya. Jadi beliau kali ini tadi ketika saya mungkin kemarin beliau bilang jangan kasih saya cuma 1 menit ya, supaya saya beristighfar saja lalu kita buka puasa. Ini harus ada kesempatan buat beliau memberikan tausiah. Baik, kita masuk pada acara inti yaitu tausiah yang akan dipersembahkan oleh Ketua DMI Kabupaten Mimika,
kepada Ustadz Abdul Muthalib Al-Wahan kami persilakan. Masih lama ini Ustadz. Yes, saya kembali pada bismillah. Tepuk tangan untuk semua. Saya terpaksa buka maskeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bahagia selalu, selamat persaudaraan, dan salam kita semua. Tepuk tangan. Sisa saya di Bapeda kemarin dulu saya kasih tahu, kita seluruh umat beragama selalu jaga waktu, tapi umat Islam banyak munafik terhadap waktu. Ketika masuk di waktu berbuka puasa, dia jujur sekali, tidak bisa lewat. Kau mau lewat kemana? Nah, ini baru kata pengantar. Mudah-mudahan para pemuda dan para pemudi Republik ini, khusus untuk Kabupaten Mimika, menunjukkan jati diri bahwa aku adalah cinta damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad Khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitab al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Yang saya banggakan dan hormati Bapak Ketua KNPI Kabupaten Mimika serta seluruh jajaran dan seluruh pemuda-pemudi yang bergerak di medan keamanan dan ketentraman yang dipandu hari ini oleh Ibu Soraya Madun. Tepuk tangan. Kompaknya kita, itulah jangan muncul sebuah iri hati. Maka kata Nabi untuk kita semua secara utuh bahwa kum kal yadaini wala takun kal kambing. Kun kal yadaini wala takun kal kambing. Hidup itu jangan iri seperti kedua telinga, tapi berbuat yang terbaik seperti kedua tangan. Ketika bersalaman, dari ujung jari sampai ke hati muncul persaudaraan. Teringat ketika masuk di Pasca kemarin, hari pertama hari Jumat, besok hari Sabtu kami didatangi oleh TV Polri dari Mabes Polri sendiri, ketemu saya dengan Pak Sarif Samsudin dengan Ketua BKPRMI, dan mereka bertanya, Pak Ketua Dewan Masjid, bagaimana dengan umat beragama di Nusantara Timika ini, bagaimana? Maka saya dengan tegas menyatakan, kami di Kabupaten Mimika ini akan berupaya dengan cara apa sehingga ikon umat beragama di Kabupaten Mimika menjadi contoh untuk Provinsi Papua. Dan yang paling penghabisan, bapak-bapak dari Mabes, Ibu, saya kasih tahu bahwa kami sudah haramkan yang namanya konflik agama. Buka puasa bersama pemuda Mimika, silaturahmi, merajut kebersamaan. Insinyur Soekarno pernah berpidato menyebut, barang siapa yang memberikan saya 10 pemuda, dunia akan kami goncangkan. Ini muncul KNP. Ya. Siapa yang memberikan saya 100 orang tua,
maka dunia akan kami senyumkan. Tepuk tangan buat Bapak Insinyur Soekarno. Hari ini kita tepuk tangan karena bersatu. Tepuk tangan lagi. Puasa jadi harus slow dan santai. Merdeka. Merdeka.